Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Indraneli, belajar IPA sangat menyenangkan. Baik, kita akan belajar tentang cara baca jangka sorong dan mikrometerskop. Jangka sorong. Kalian pernah lihat jangka sorong? Nah, ini ada gambarnya. Ya. Jangka sorong ini bagian-bagiannya rahang luar untuk mengukur bagian luar, rahang dalam untuk mengukur bagian dalam. Ya, seperti misalnya tabung. Nah, diameter dalam tabung itu kita gunakan pakai rahang dalam. Kemudian ini ada skrup pengunci. Apabila benda telah diletakkan di sini lalu dikunci sehingga rahang ini tidak bergeser kembali. Kemudian ada bagian skala utama. Skala utama itu yang ini, angka yang di bagian tengah ini, ada yang skala sentimeter dan ada juga yang skala inci. Lalu ada skala nonius. Skala nonius ini yang di bawahnya ini, yang di bawah ini, yang digeser-geser, ya. Kemudian paling ujung ada pengukur kedalaman. Nah, ini adalah jangka sorong dan bagian-bagiannya. Kita lihat sekarang cara meletakkan benda. Nah, ini ada benda, lalu dijepit dengan rahang, ya, rahang bawah ini ya. Ini skala utama tadi, ini skala nonius. Membaca jangka sorong. Lalu caranya? Nah, yang pertama, lihat garis terakhir pada skala utama yang dekat dengan angka 0 skala nonius. Ya, kita lihat ini adalah skala utama. Track sampai di sini, ini angka 0, skala nonius. Berarti ini angka yang di sini yang akan kita hitung. Lalu yang kedua, lihat garis skala nonius yang berhimpit dengan garis skala utama. Kita lihat garis skala nonius. Ini skala nonius. Cari yang berhimpit. Ini tidak, ini tidak. Ya, ini tidak berhimpit, tidak berhimpit, tidak berhimpit. Ini tidak, ini tidak, ini tidak. Ini tidak berhimpit. Terus kita cari. Nah, ini posisinya berhimpit dengan garis skala utama. Skala nonius, ini skala utama. Lurus sejajar. Ini tandanya berhimpit. Nah, ini yang akan kita hitung. Paham? Kita lihat contoh soalnya. Di sini ada benda berupa paku skrup, sudah dijepit, lalu dikencangkan. Kita cara membacanya, pertama tadi lihat skala utama. Nah, skala utamanya 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 10. 10 jadi angka 1, masih ada 1,1. Ini angka 0. Berarti skala utamanya 1,1 cm. Lalu yang kedua kita cari garis yang berhimpit pada skala nonius dengan skala utama. Ini tidak, 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 ini tidak. Terus sampai ini. Ini berhimpit antara angka 6 dan 7. Berarti dia berada di 6,5. Ya. Karena ketelitian jangka sorong itu 0,01 cm, maka skala nonius dikalikan dengan 0,01 cm. Hasilnya 0,065 cm. Lalu berapa hasil pengukurannya? Dijumlahkan. Ya. Hasilnya menjadi 1,165 cm. Contoh kedua. Ini soal hasil pengukuran menggunakan jangka sorong berikut adalah, ada pilihannya. Langkah pertama, lihat skala utama. Nah, ini. Berapa ini? 2,1, 2,2. Kita tulis skala utama 2,2 cm.
Lalu kita lihat skala utama, skala nonius berimpit dengan skala utama. Ini tidak berimpit, ini tidak, ini tidak, ini tidak, ini tidak, ini berhimpit, lurus. Berapa ini angkanya? Sudah 5, 6. Kita cek 7, 8, 9, 10. Berarti benar, ini angka 6. Berarti skala noniusnya 6 dikalikan 0,01 cm sama dengan 0,06 cm. Lalu berapa hasil pengukurannya? Tinggal dijumlahkan. 2,26 cm. 2 tambah 0, 2, dan 6. Contoh ketiga. Berapakah hasil pengukuran dari gambar ini? Kita hitung. 3, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6. Ini masih ada ya. 3,7. Nah, kita tulis skala utamanya 3,7 cm. Berapakah skala noniusnya? Kita cari yang berimpit. Ini tidak, ini berimpit. Nah, ini lurus kan? Lurus. Berarti skala noniusnya 4. Kok 4 salah? 0, 1, 2, 3. Nah, 3, 4, 5. Berarti ini 3 ya. 3 dikalikan 0,01 cm sama dengan 0,03. Hasil pengukurannya menjadi 3,73 ya. 3,7 ditambah 0,03. Hasilnya 3,73. Jawabannya C. Ya. Soal nomor 4 kerjakan nanti latihan ya. Berikut kita lanjut mikrometer skrup. Ini ada rahang tetap, tidak digeser-geser, tidak bergerak. Ini ada rahang putar, ini bisa berputar ya. Kemudian ada penguncinya, ada silinder tetap yang berisi skala utama. Ini skala utamanya, nanti terbaca angka-angkanya di sini ya. Kemudian ada silinder putar yang berisi skala nonius. Ini bisa berputar ya. Bisa berputar angkanya, besar kecil. Ini pemutar silindernya. Nanti tangan kita di sini untuk memutar silindernya. Dan yang terakhir ini adalah silinder bergerigi. Ya, ini bagian-bagian dari mikrometer skrup. Lalu ketelitian dari mikrometer skrup berapa? Yaitu 0,01 mm atau 0,001 cm. Nah, dengan tingkat ketelitian tersebut, mikrometer skrup ini dapat digunakan untuk mengukur benda yang mempunyai ukuran kecil dan tipis, seperti mengukur ketebalan plat, diameter kawat, onderdil kendaraan yang berukuran kecil, tebal uang logam, bahkan tebal kertas. Jadi kertas itu bisa kita ukur tipisnya itu berapa senti atau berapa mili, ya, dengan menggunakan mikrometer skrup. Lanjut kita lihat contoh soalnya. Nah, di sini ada gambar hanya skala utama dan skala noniusnya saja yang ditampilkan ya. Kita disuruh mencari atau membaca berapa hasil pengukuran ini. Ya, ini misalnya ada soal seperti ini. Pilihannya A, B, C, D. Manakah jawabannya? Yuk kita hitung. Pertama-sama kita lihat pada skala utama ini yang dekat dengan yang terakhir ini ya, yang dekat dengan garis skala nonius ini. Kita hitung. Ini 0, ini 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Berarti skala utama adalah 4,5 mm. Ya. Selanjutnya kita lihat garis pada skala nonius ini yang sejajar lurus pada garis skala utama. Nah, yang lurus ya. 10, 11. Berarti skala noniusnya 11. 11, 12, 13, 14, 15. Berarti ini 11 ya. 11
kali 0,01 mm sama dengan 0,11 mm. Lalu berapa hasil pengukurannya? Kita jumlahkan hasilnya 4,61 mm. Jawabannya C. Selanjutnya contoh kedua. Pilihannya A, B, C, D. Kemudian kita lihat skala utama, ini 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Nah, ini berarti skala utamanya 4 mm. Kemudian skala noniusnya kita lihat yang lurus, ini angkanya udah pas, ini 30. Berarti skala nonius 30 dikali 0,01 mm sama dengan 0,3 mm. Lalu berapa hasil pengukuran? Ya, dijumlahkan saja menjadi 4,3 mm. Jawabannya A. Ya. Contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya adalah latihan. Ya, kalian kerjakan latihan 1, latihan 2, latihan 3, latihan 4, latihan 5, 6, 7, 8 di buku latihan. Semoga contoh-contoh tadi dapat kalian pahami cara menghitungnya mulai dari awal sampai didapatkan hasil pengukuran. Kalau belum paham, belum mengerti, putar ulang saja videonya berulang-ulang ya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.